Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Ini kita sharing kaitan dengan perubahan di RKS tahun 2020. Bagaimana caranya? Mungkin kita akan sharing di RKS aplikasi 2020 ini. Nah, RKS perubahan yaitu suatu proses yang untuk melakukan perubahan di kertas kerja, baik di BOS reguler yang statusnya sudah disahkan dinas. Nah, proses ini hampir sama dengan pergeseran. Ya, BOS perubahan juga merupakan proses yang wajib dilakukan oleh sekolah ya, agar masuk ke dalam di semester 1 terakhir atau setelah pembukuan mungkin di bulan Agustus ya, karena cut off BOS ini kan di Agustus ya, di akhir Agustus tahun 2020. Jadi pas masuk bulan September itu ada perubahan beberapa jumlah siswa ya, ada yang siswanya naik, ada yang turun juga. Nah, maka diperlukan perubahan ya. Adapun di perubahan ini sekolah bisa mengalokasikan anggaran yang memang tersisa di semester sebelumnya, jadi bisa dialokasikan, atau ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan di semester 1, itu bisa dirubah kegiatannya di semester sekarang ya, dimasuk ke di bulan September Oktober ini bisa dilakukan perubahan. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan, yang pertama di aplikasi RKS sekolah itu di penganggaran ya, di penganggaran pastikan penanggung jawabnya itu penanggung jawab yang terbaru atau yang sudah tetap. Adapun jika ada perubahan ya di penanggung jawab pada masuk ke September, itu bisa dilakukan perubahan ya. Jadi contoh ya, untuk kepala sekolah ini ada penggantian kepala sekolah yang baru, maka pas contoh di sini bulan September ya habisnya, maka sampai September dipilih ya. Nah, jadi pas masuk jadi sampai Agustus ya, contoh sampai Agustus kepala sekolahnya. Jadi pas malah masuk bulan September kepala sekolahnya diganti, atau ada kepala sekolah pergantian di bulan sebelumnya, maka nanti di bulan September Desember kepala sekolah, bendahara dan komitenya diisi lagi oleh kepala sekolah yang baru itu ya. Setelah valid di penanggung jawab, lalu masuk di penata usahaan ya. Di penata usahaan ini pastikan buku kas umumnya itu sudah yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu adalah di bulan Agustus ya. Kita lihat di BKU, jadi masuk di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus ini posisi dari BKU-nya harus sudah terisi dan tertutup ya, sudah ditutup untuk BKU di sampai bulan Agustus. Jadi kalau BKU-nya tidak sampai penutupan bulan Agustus, maka tombol perubahan di aplikasi RKS itu tidak akan muncul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan BOS PKU-nya itu sudah tidak aktif ya, berarti posisi dari akhir Agustus sudah ditutup. Nah, itu yang harus dipastikan untuk melakukan perubahan. Nanti setelah pasti sudah ada perubahan, nah maka
dilakukan cek di aktivasi kertas kerja. Nah, nanti di aktivasi kertas kerja ini yang pertama lakukan sinkron jumlah siswa. Ya, setelah sinkron jumlah siswa masuk untuk data yang terakhir, maka bisa dilakukan perubahan. Ya, ini tombol perubahannya sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif, kita bisa lakukan di klik perubahan. Nah, kita klik perubahan. Nah, di sini hati-hati membuat anggaran revisi. Yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Nah, jadi kalau kegiatan di bulan Januari sampai Agustus yang sudah di SPJ-kan itu otomatis nanti di kertas kerja perubahannya tidak bisa dirubah, ya. Jadi tidak bisa dirubah untuk kertas kerjanya. Jadi kalau bisa nanti Baraya Dapodik, Baraya Operator itu ngecek lagi, ya, bendaharanya, dikonfirmasi apakah ada beberapa kegiatan yang memang sudah di SPJ-kan. Nah, berarti tidak bisa nanti dilakukan perubahan di bulan sekarang. Nah, nanti kalau sudah yakin itu kita tinggal klik yes. Nah, maka nanti secara otomatis akan terkoneksi untuk jumlah siswanya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nanti kalau sudah, lakukan klik OK. Nah, ini nanti akan masuk untuk menarik form untuk progresnya. Nah, di sini akan melakukan koneksi dengan server, ya. Jadi tunggu saja untuk progresnya. Nah, nanti setelah form progresnya telah terrespon, sudah masuk, maka nanti di sini tombol pengesahan aktif lagi, ya. Nah, ini menandakan bahwa kertas kerja untuk perubahan sudah diaktifkan. Nanti kita cek ke menu kertas kerja. Nah, nanti di sini di sumber dana ini akan berubah menjadi BOS reguler perubahan, ya. Nah, di BOS reguler perubahan ini, nah, nanti di sini akan muncul, ya. Di sini apakah anggarannya akan minus atau anggarannya akan kelebihan, ya. Nah, di sini tertulis bahwa minusnya itu 4.320. Berarti karena anggarannya 238 di semester sebelumnya, maaf. Nah, karena anggaran sebelumnya itu 238.680, sedangkan di setelah cut off BOS 2020 di akhir Agustus anggarannya itu 243 juta. Jadi ada selisih atau minus 4.320. Nah, nanti setelah aktif perubahan baru kita bisa melakukan perubahan. Nah, saya contohkan di sini untuk mengurangi angka dari minus 4 juta, kita cari anggaran yang memang tidak diperlukan atau memang kegiatannya tidak dilaksanakan, ya. Nah, saya ambil contoh di sini aja, contoh untuk pengganaan soal, misalkan, ya, pengganaan soal penilaian akhir semester. Di sini kita akan hilangkan, ya, karena contoh tidak ada lah, ya. Saya kasih contoh, kita hapus karena ini dilaksanakan di semester bulan 4. Nah, kita hapus kegiatannya. Nah, di sini langsung berkurang, jadi tinggal 1.500.000. Nah, barusan
cara menghapus kegiatan ya. Karena di sini minus kegiatannya, uangnya ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang dihapus. Nah, bagi baraya data, hati-hati dalam menghapus kegiatan ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang di triwulan 1 2 3 yang sudah ter-SPJ-kan itu tidak boleh langsung dihapus ya, karena akan merubah atau mungkin nanti jadi error ke BKU-nya. Nah, di aturan main untuk perubahan di RKS ini, di panduan di RKS, bahwa yang pertama untuk perubahan ini itu tidak boleh lintas akun rekening ya. Itu tidak boleh lintas akun rekening. Yang kedua, tidak boleh kegiatan yang sudah direalisasikan. Nah, yang ketiga hanya boleh untuk triwulan keempat. Jadi ada untuk triwulan keempat itu bisa dirubah. Jadi triwulan 1 2 3 itu dikunci ya, dikunci. Nah, sehingga hati-hati untuk proses perubahannya. Nah, makanya jangan lupa untuk di backup dulu databasenya ya. Jadi sebelum melakukan perubahan, databasenya di backup dulu supaya nanti tidak terjadi error. Kalau terjadi error itu ada backup database sebelum perubahan. Makanya di sini nanti kalau ada minus ini usahakan cari anggaran yang di triwulan 4 yang memang tidak dilaksanakan, atau kegiatan yang dari triwulan 1 2 3 yang belum di SPJ-kan, tidak dilaksanakan, itu bisa dihapus ya. Nah, contoh di sini kegiatan mana ya, kita cari kegiatan yang memang tidak dilaksanakan. Kita kasih contoh uangnya untuk menghapus, untuk mengurangi minus ini dulu ya. Jadi minus ini harus dikurangi dulu ya sebelum kita melakukan perubahan atau memasukkan kegiatan yang baru. Nah, kita kasih contoh. Nah, kita cari printer lah ya. Kita nggak jadi beli laptop atau tidak jadi beli printer, kita coba hapus. Nah, ini sama karena ini sudah di SPJ-kan. Nah, ini untuk laptop ini bisa dihapus ya, karena dianggarkan di triwulan keempat untuk bisa direalisasikan. Nah, setelah dihapus, nah ini kita sekarang punya saldo 3.489.000. Nah, dari sisa anggaran ini kita bisa melakukan perubahan atau realisasi untuk beberapa kegiatan yang memang sudah dianggarkan tapi sudah dilaksanakan tapi belum dianggarkan untuk kegiatan, untuk anggarannya. Nah, kita coba karena kita punya alokasi 3.400.000. Nah, kita kasih contoh untuk menganggarkan ya. Jadi baraya data bisa ngecek lagi nanti mengalokasikan anggaran yang memang akan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi belum dianggarkan, itu bisa dilakukan pembayaran nanti di triwulan keempat dengan sudah dialokasikan di RKS ya. Kita coba tambah ya. Contoh di sini kesehatan. Nah, ini kita obat-obatan, lalu kita cek kesehatan. Kita beli alat kesehatan ya, ada nggak ya? Belanja tes kesehatan itu termo apa ya, nama scan suhu tubuh ya. Alatnya itu
scan suhu tubuh alat, nama istilahnya apa ya? Termometer ya, termometer ya, alat tes suhu tubuh ya. Nah, itu nanti di sini yang aktif hanya triwulan keempat ya, hanya triwulan keempat. Jadi beli 1 unit, nah, anggarannya 1 juta ya. Nah, nanti di sininya unit. Oke. Nah, ini sudah dialokasikan. Nanti kalau kita cari termo, nah di sini ya. Nah, ini untuk alat-alat kesehatan 1 juta di triwulan keempat, maka di sini akan berkurang. Nah, nanti selanjutnya bendahara silakan dengan operator cek beberapa kegiatan mana yang sudah direalisasikan, mana yang belum, mana kegiatan yang memang harus dibayar tapi belum dialokasikan di RKS untuk nanti dilunas bayarkan. Nah, itu sedikit sharing kaitan dengan perubahan di RKS ya. Nanti setelah ini sudah dianggarkan, alokasi anggarannya sudah 0 lagi di sebelah sini, nanti lakukan pengesahan ya, melakukan asistensi ke dinas untuk dicek untuk anggaran perubahannya. Nah, setelah pengesahannya sukses dan di approve oleh dinas, maka nanti di BKU, nah di sini BKU nanti bulan September, Oktober, November dan Desember itu akan muncul ya. Jadi, untuk melakukan peng-SPJ-an di bulan September sampai Desember. Itu mungkin sekilas info kaitan dengan perubahan di RKS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan dikoreksi di komen. Usahakan untuk perubahan RKS ini di bulan Oktober sudah bisa selesai ya, karena salur untuk BOS di tahap ketiga sudah mulai dilakukan sekarang. Itu saja, jangan lupa di like, di share, komen. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.